Yati! Yati! Makanannya mana nih? Saya lapar Apaan ini? Ada apaan sih, Pak? Kok marah-marah? Bapak nyari ibu kamu. Mana dia? Ibu kan lagi ngajar, Pak. Sekarang ayo ikut Bapak. Ayo! Mau ngapain, Pak? Mau nyeret ibu kamu pulang. Anak-anak, sekarang kita belajar berhitung ya. Mas, kamu kenapa sih, Mas? Kamu sih bisa banyak nanya. Sekarang kamu pulang ayo. Ya, tapi kamu jelasin kenapa? Kamunya sengaja. Gak usah pakai ngajar-ngajar. Bunuh suami aja gak bisa. Ayo sekarang kamu pulang. Mas, sakit, Mas. Istri macam apa kamu? Pergi aja pernah ninggalin makanan. Sekarang kamu masuk. Masuk Yura. Mas, aku mau masak apa, Mas? Gaji bulan masuk aja itu belum turun. Kamu juga belum ngasih aku uang. Gimana aku mau belanja? Mas, itu bukan alasan kamu untuk gak masuk ke dalam. Kamu kan bisa ngutang dulu di warung. Mas, sakit, Mas. Tangan kamu kenapa, Mas? Iya, Mas, tapi kan utang kita itu udah banyak. Aku malu pinjam lagi. Besok-besok kalau kamu begini, aku gak akan segan-segan untuk menyakitin kamu. Mendingan kamu itu cerain aku aja, Mas. Daripada terus-terusan kamu nyiksa aku. Kamu nyakitin aku, Mas, sakit. Kamu dengar ya? Sampai kapanpun aku gak akan pernah cerain kamu. Kamu tuh kan sekali sama istri sendiri. Semoga tangan kamu patah karena sering menyakiti aku. Baru tahu, udah 3 bulan kalau nggak bayar. Ya bang, tapi saya gak belum punya duit. Alasan lo ah. Lihat. Ini baru tangan lu yang gue patahin. Kalau minggu depan gak bayar, kaki lu gue patahin. Hah. Awas lu ya. Awas lu. Yati! Mas, tangan kamu kenapa, Mas? Tangan aku ini tak saja, aku belum bayar hutang. Nanya lagi. Minggir. Mas, kamu ngapain sih, Mas? Aku nyari uang. Di mana kamu simpan uang kamu? Ha? Kan aku udah bilang, Mas. Aku udah nggak ada uang lagi. Lagian kamu juga udah 3 bulan kasih aku uang. Jangan bohong kamu. Di mana kamu simpan uang kamu? Ha? Ini apa? Ini apa? Dasar perempuan gak berguna. Perempuan pembohong. Kamu tuh ya, Mas, tega-tega mencela istri kamu sendiri. Lihat, Mas, mulut kamu akan berdarah-darah nanti. Sekarang kamu pergi kamu. Pergi. Baik, aku akan pergi dari sini. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh pergi. Enggak, lepasin. Ibu akan tetap pergi dari sini. Pergi. Ibu udah gak tahan lagi sama kelakuan bapak kamu. Bohong saja semua. Katanya dengan pemberian sisik ini, aku akan menjadi kaya. Sampai sekarang aku nggak kaya-kaya. Percuma saja aku bertapa. Sengaja. Dewi, kamu meremehkan aku. Ampun Dewi, tapi katanya saya bisa kaya. Sampai sekarang saya nggak bisa bayar hutang saya. Karena saya nggak punya duit, Dewi. Itu karena kamu tidak memberikan tumbal untuk baru aku berikan semuanya.
Baik, Dewi. Baik. Halo cantik, Hai. aku mau kasih kamu sesuatu. Apa? Mas, serius nih? Serius, itu buat kamu. Terima kasih ya, dapat rezeki. Ada apa sih? Siapa kamu? Uang, uang, uang. Aku kaya, aku kaya. Terima kasih Dewi. Aku kaya Dewi. Tenang, Bahar. Aku bisa memberikan lebih banyak lagi. Asalkan kamu mau memberikan tumbal lebih banyak untukku. Aku akan memberikan tumbal kepada kamu. Tapi Bahar, aku minta 1 tumbal untukku. Siapa Dewi? Sebutkan saja. Aku akan berikan buat kamu. Dia adalah istri kamu. Iya Dewi. Aku akan memberikan istri aku kepada kamu. Asalkan kamu memberikan aku uang 2 kali lipat. Tenang, Bahar. Aku akan berikan lebih banyak untuk kamu. Asalkan kamu menepati janji kamu. Joni, sarapan papa mana? Aku cuma bikin mie instan 1, Pak. Kamu sama ibu kamu itu sama saja ya. Cuma mikirin diri kalian sendiri. Maaf, Pak. Nih, pergi belanja makanan yang banyak. Sekalian buat bapak. Banyak banget, Pak. Bapak dapat uang dari mana? Udah, kamu gak usah banyak nanya. Pokoknya hari ini, bapak akan membuat kehidupan kita kaya raya. Bapak juga akan membawa ibu kembali ke rumah sini lagi. Kamu ngapain masuk sini? Aku minta maaf, aku menyesal. Sekarang kamu ikut aku pulang ya. Enggak. Aku udah gak mau lagi hidup sama kamu. Udah cukup Mas, kamu siksa aku. Aku gak mau lagi tinggal sama kamu. Aku janji, aku gak akan kasar lagi sama kamu. Enggak. Aku bilang enggak ya enggak. Yati, dengan dia datang ke sini, dia meminta kamu pulang, Nak. Dia masih sayang sama kamu. Tapi Bu, suami sudah main tangan kepada istrinya. Selamanya kan seperti itu Bu. Apalagi Mas Bahar udah bertahun-tahun melakukan kekerasan sama aku Bu. Yati, memaafkan itu lebih baik daripada harus berpisah. Sekarang kamu cium tangan suami kamu. Aku akan ikut kamu pulang Mas. Pak, Bu, Bapak Ibu lihat sendiri kan kelakuan Yati yang kurang ajar. Tapi saya sangat mencintai Yati. Saya akan berusaha untuk menjadikan Yati istri yang lebih baik lagi. Bahar memang mantu yang paling baik. Maafin Yati kalau ada salah ya. Kenapa aku ada di sini Mas? Aku mau pulang. Aku mau pulang ke rumah orang tua aku Mas. Dengar kamu, ini peringatan buat kamu. Jangan pernah kamu coba kabur dari aku karena kamu sekarang menjadi milik aku. Dengar kamu, ha? Jahat dong Mas, jahat. Kamu bersuami gak punya perasaan dong Mas. Lepasin. Aku mau pulang Mas. Berani kamu nekat kabur dari saya. Saya akan habisin kamu. Mas, lepas.
kamu masuk ke gudang dan kunci dia. Ayo bangun kamu. Mas! Bangun, bawa dia. Dewi Ular, Dewi, aku sudah memberikan istri aku buat kamu. Sekarang berikan yang aku minta. Tenang. Aku akan penuhi semua kebutuhan kamu. Terima kasih, Dewi. Saya sekarang akan menjadi kaya. Ibu, diam bu. Kalau ibu nggak diam, aku nggak bakal lepas ini. Aku akan ikutin apa kata bapak. Biar ibu tetap di sini. Jangan sampai kamu jadi anak durhaka sama ibu. Lepasin. Uangnya banyak banget. Iya, kita sekarang kaya, Yuni. Ini buat kamu. Makasih pak. Hei, Don. Lu kalau masak tempat melulu, lu pakai apa sih? Enggak juga lah, Don. Tapi gue gitu loh. Lo, gua tahu. Jangan-jangan lu pakai ilmu hitam. Ya kan? Bagi gua dong. Bagi. Gue akan kasih lu sesuatu yang sangat berharga. Tuh. Mana? Emas? Iya, ini emas. Serius lo? Serius. Ini bener buat gue? Bener, Bro. Lu namanya sobat gua. Aduh, baik banget. Makasih ya. Aduh, teman gua banget. Emang lu temen gua, Bahar. Ini akan gua jual dan akan gua jadikan modal untuk main gue. Kayak ada suara ular. Kamu adalah mangsaku. Terima kasih, Bahar. Terima kasih atas tumbal. Baru kali ini gue bangkrut. Kampret. Yang menang banyak terus itu Bahar, Bos. Iya. Kalau gue perhatiin, pasangan dia selalu benar. Gak pernah meleset. Kenapa ya? Kalau dia selalu benar, pasti ada yang aneh, Bos. Maksud lo? Ya, bisa jadi dia pakai ilmu hitam, Bos. Bisa jadi. Gue bakalan cari tahu. Kenapa si Bahar menang terus? Tenang aja, Bos. Saya bakal bantu cari tahu. Oke. Sukses, bro. Tenang saja, Cantik. Aku tidak akan menyakiti kamu. Karena aku akan menggunakan tubuh kamu untuk berinteraksi dengan Bahar. Apa hubungan kamu sama suamiku, Bahar? Siapa kamu? Akulah Dewi Ular dan suami kamu telah bersekutu dengan aku. Mas Bahar bersekutu sama iblis. Akulah penolong suami kamu. Suami kamu sekarang sudah tidak miskin lagi, bukan? Dan kamu adalah tumbal dari suami kamu. Aku nggak mau. Lepasin. Tenang saja, Jam. Aku tidak akan membunuh kamu. Dia memakai ilmu hitam. Jadi benar dugaan teman saya, Ki. Kalau nggak pakai ilmu hitam, nggak mungkin si Bahar tebakannya selalu benar. Dia selalu menang, Ki. Ilmu hitamnya tidak sembarangan. Saya juga tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya untuk melihatnya. Baik, terima kasih, Ki. Saya akan beri pelajaran sama si Bahar. Kurang ajar.
bisa keluar, Bu. Apapun bisa aku lakukan. Gak boleh. Ibu gak boleh keluar dari gua. Jangan pernah kamu sakiti aku lagi. Kurang ajar lu, Bahar. Ternyata selama ini lu pakai ilmu hitam buat menang taruhan. Ajar, bro. Sudah bos. Beraninya lu sosokan nyuruh kita berhenti buat ngajar si Bahar. Pergi kalian dari sini. Berani nih cewek sama kita. Kasih pelajaran, bro. Ya, bos. Ya. Wah! Kabur! Kabur! Kamu Dewi Ular? Seperti yang sudah aku bilang, aku akan membuat kamu kaya. Sebelum kamu tumbalkan istri kamu, aku akan pergunakan raganya untuk membantu. Terima kasih Dewi Ular. Itu tuh. Buruan, masukin ke rumah saya. Dengan begini, aku akan tunjukkan kepada warga kalau sekarang aku orang yang paling kaya. Aku nggak bakal dipandang sebelah mata lagi oleh warga. Lihat coba, Pak Bahar coba. Kerjanya apa? Tapi dia bisa beli macam-macam. Iya, padahal dia nggak kerja. Jangan-jangan menang taruhan kali ya? Iya, mungkin hasil dari taruhan itu. Dewi Ular, apa kamu lihat warga di situ? Kira-kira mereka sedang ngomongin saya apa enggak? Jangan-jangan main dukun kali ya? Mungkin Mereka sedang membicarakan kamu. Mereka berpikir kamu telah bermain dukun. Kalian ngomongin saya ya? Hah? Enggak, siapa yang ngomongin Bapak? Kalian gak usah bohong. Kalian ngira saya dapat duit dari main dukun kan? Kok Pak Bahar tahu ya apa yang saya omongin? Kalian ngiri karena sekarang saya sudah kaya. Itu semua hasil kerja keras saya. Dengar kalian, ha? Ngiri sih enggak, Pak. Cuma wajar-wajar aja kalau kita berpikir jangan-jangan Pak Bahar mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Iya nggak? kita nggak mau di kampung kita ada orang kayak Bapak. Jangan-jangan Bapak bos rampok. Kurang ajar lu ya, nuduh-nuduh. Sabar dulu, Pak. Ya, sudah kita pergi saja. Bisanya ngomong orang aja. Aku tadi diomongin warga. Kalau aku bagaimana caranya untuk mendapatkan uang? Sialan. Mau tahu aja itu orang. Aku nggak mau mereka curiga kalau aku itu main ilmu hitam. Apa kamu mau aku bunuh mereka? Iya benar. Biar mereka tahu siapa aku. Tapi aku juga harus cari cara agar mereka tidak curiga. Ada yang aneh sama ibu. Aku harus cari tahu. Kaki bro nggak bisa gerak nih. Pak Bahar bisa ngobatin orang pakai cara alternatif? Bukan saya, Pak. Tapi istri saya. Saya cuma ngebantu doang kok. Wah, kebetulan. Ibu saya dari kemarin nggak bisa jalan, gara-gara jatuh di kamar mandi. Oh ya udah, kalau begitu bawa sini aja. Mudah-mudahan bisa sembuh. Pak Bahar. Pak Tino meninggal karena dibunuh. Sebelum meninggal kan Pak Tino pernah berselisih paham dengan Pak Bahar. Berarti Pak Bahar adalah pembunuhnya itu ya? Kamu jangan asal nuduh ya. Sudahlah. Pak Bahar jangan mengelak lagi. Sudah terbukti kok. Bapak lah biang keroknya. Pengobatan alternatif. Mana mungkin Pak Bahar bisa mengobati alternatif kalau bukan bersekutu dengan iblis, iya kan? Kamu mau cari gara-gara sama saya ya? Hah? Udah, Pak. Sini kamu. Udah, Pak. Ingat ya Pak Bahar. Saya akan cari buktinya.
pergi. Terima kasih ya Pak Bahar. Ya. Bu Yati, tolong sembuhkan kakak saya. Dia tidak bisa melihat, Bu. Pejamkan mata kamu. Buka mata kamu. Alhamdulillah saya bisa melihat lagi. Terima kasih Bu Yati. Terima kasih ya Bu Yati. Mana bayarannya? Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus lapor Pak Ustadz. Pak Bahar benar-benar menggunakan ilmu hitam. Maaf Pak Bahar, saya mau minta tolong. Saya tidak punya uang. Apa boleh saya bayar sukarela? Bayar sukarela? Bu, kalau ibu nggak punya uang nggak usah berobat. Sana pergi sana. Banyak yang antri. Mereka lebih percaya pada Mbak Yati untuk pengobatan, bukan kepada Allah. Ada urusan apa kalian datang ke sini ya? Di sini nggak ada pengajian. Pergi sana kalian. Bapak Ibu, apakah kalian mengharapkan pengobatan dari Pak Yati? Hati-hati, ini akan menjadi musyrik karena kalian percaya kepada manusia bukan kepada Allah. Ibu. Pak Ustadz jangan nuduh istri saya sembarangan ya. Istri saya ini sebagai perantara doang. Astagfirullahaladzim. Kau dari sini. Kau bukan makhluk nyata, kau makhluk gaib. Tempat bukan sama manusia. Pergi kau. Apa urusan kamu? Kamu yang harus pergi dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Saya kenapa, Pak? Mas, aku kenapa? Saya hanya membantu istrimu. Istrimu kerasukan makhluk gaib. Pergi kamu Pak Ustadz. Pergi. Siap. Entah mantra apa yang dikatakan laki-laki itu. Aku sama sekali tidak bisa menanganinya. Itu ayat suci Al-Quran. Bahar, ingat, istri kamu adalah tumbangku. Jaga dia baik-baik. Tubuh dia adalah tubuhku. Jangan sampai dia menuruti kata-kata laki-laki itu. Mati kamu. Baik, Dewi. Mau kemana kamu, Yati? Aku mau sholat, Mas. Mau ambil wudhu. Masuk kamar kamu. Mas, tapi sholat itu penting. Aku bilang masuk kamar. Mas, kamu itu ya gak pernah berubah. Tetap aja kasar sama istri sendiri. Makanya kamu itu jadi istri jangan suka ngelawan. Masuk kamu. Mas. Masuk. Gak nyangka ya. Jangan-jangan dia bersekutu sama jin. Ya, dengar-dengar begitu. Bapak-bapak. Kalian ngomongin istri saya. Kalian mau mancing emosi saya, hah? Bukan kok Pak Bahar. Saya cuma kagum sama kemampuan istri Pak Bahar. Tapi sayang, kemampuannya itu cuma sebatas mistis. Bah, sudah saatnya kamu menyediakan tumbal untukku. Tapi siapa lagi yang akan dijadikan tumbal, Dewi? Sudah saatnya istri kamu menjadikan tumbal untukku. Secepat itu, Dewi? Aku tidak suka dia dekat dengan orang soleh itu. Dewi? Kemana lagi aku harus cari tumbal? Aku ada di mana ini? Siapa kamu? Aku Dewi Ular. Yati, kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuh kamu. Karena tubuh kamu adalah tempat untuk bersemayam. Aku
nggak mau. Aku nggak mau. Kamu jangan takut. Kita berdua bisa mengalahkan dunia. Serahkanlah tubuh kamu. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Pergi. Pergi. Ikhlaskanlah. Aku butuh kamu untuk ikhlas supaya aku bersemayam di tubuh kamu. Enggak. Enggak. Kamu tidak akan bisa pergi kemana-mana. Karena aku akan bersama kamu. Alhamdulillah. Ternyata cuma mimpi. Yati, Kenapa, Mas? aku bawakan ini buat kamu. Enggak, Mas. Enggak, aku nggak mau, Mas. Ambil, Yati. Aku nggak akan pernah mau megang itu, Mas. Itu persekutuan kamu sama iblis itu kan, Mas? Iya. Dewi ular, di mana kamu? Tega ya kamu, Mas. Kamu peralat aku untuk persekutuan kamu dengan iblis itu. Iya, untuk mendapatkan uang. Kalau iya emangnya kenapa? Hah? Ya sudah, kalau begitu aku yang pergi dari sini. Satu langkah saja kamu pergi. Akan habisin kamu. Aku ingin menambah kekayaanku lagi, Dewi. Tidak, Bahar. Aku tidak bisa memberikan banyak seperti dulu. Tapi kenapa, Dewi? Apa kamu tidak membantu aku lagi? Aku tetap membutuhkan kamu, Bahar, untuk memberikan aku tumbal. Tapi saat ini, aku hanya membutuhkan tumbal istri kamu. Dewi, bagaimana kalau tumbalnya jangan istri aku dulu? Jangan membangkang. Turuti semua perintahku. Maka semua akan aku berikan untukmu. Yati! Yati, mau kemana kamu? Yati! Mas lepasin! Mas lepasin, Mas! Kamu nggak bisa kemana-mana! Mas lepas! Ya! Yati! Dewi! Dewi ular! Dewi! Istri saya kabur, Dewi! Dia akan menghancurkan kamu kalau dia pergi ke rumah Ustadz! Kamu tidak bisa pergi dari aku. Aku udah nggak mau lagi hidup dari gangguan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wal aqwa la yuhibbu wal aliyul Ampun Dewi. Tumbalkan istri kamu untukku, atau kamu akan mati. Yati. Bagus, akhirnya kamu pulang, Yati. Mas, aku mau masuk. Kami mau ketemu sama Mbak Yati. Kami butuh pertolongan. Saya juga butuh pertolongan, Mbak. Saya juga, Pak. Sebentar ya, Bapak-bapak. Yati, mereka butuh bantuan kamu. Enggak, Mas. Aku nggak akan kasih petunjuk apapun ke mereka. Yati. Yati. Sebentar ya, Bapak-bapak. Yati. Apa-apaan sih kamu? Harusnya kamu melayani mereka. Aku sudah tidak sabar. Kamu harus menumbalkan istri kamu. Tapi Dewi, bagaimana dengan warga-warga itu? Mereka bisa mengamuk. Itu orang pada ngapain sih? Joni, kamu harus bantuin Bapak. Bantuin apa, Pak? Kamu harus pura-pura kerasukan seperti ibu kamu. Dan kamu harus katakan kepada orang-orang di depan itu apa yang harus mereka lakukan. Ya? Tapi, Pak... Udah, sekarang kamu bantu Bapak, nggak usah nolak, ayo. Mana Bu Yati? Kami butuh petunjuknya. Hari ini yang memberi petunjuk Joni. Tapi biasanya kan Bu Yati. Siapa saja sih nggak masalah. Yang penting sosok siapa yang merasuki tubuhnya. Ayo Bapak, silakan.
Saya ingin tetap bekerja di kursi yang basah. Tapi gimana caranya ya? Kamu ingin mendapatkan itu kembali. Kamu harus menyiram kursi itu dengan air. Ayo Pak, gantian bayarannya mana? Saya minta tolong, pacar saya pergi nggak tahu tak kemana. Bahar harus membayar semuanya. Dia harus memberikan tumbal padaku. Semoga aja ini berhasil untuk menaikin jabatan aku untuk lebih baik lagi. Ngapain kamu? Itu apa di tangan kamu? Ini apaan? Ada air kembang begini. Kamu main aja-ajian di kantor ini? Saya nggak mau di kantor ini ada orang-orang yang suka main dukun. Mulai hari ini kamu saya pecat. Bahar sudah bikin aku kelihatan konyol. Gara-gara dia aku dipecat. Lihat Joni, kita mendapatkan uang yang banyak. Ini berkat suruhan kamu yang asal-asalan. Dan acting kamu juga hebat. Joni dong Pak. Ternyata tanpa Dewi Ular, aku bisa mendapatkan uang yang banyak. Kita lihat saja, sebentar lagi akan ada banyak orang yang menuntut kamu. Dan ingat, jangan pernah minta bantuanku lagi. Gak mungkin. Itu gak mungkin terjadi. Ada apa ini kalian teriak-teriak di rumah saya? Kalian berdua sudah menipu kami semuanya. Ya betul. Ya, betul. Kalian harus bertanggung jawab. Apa-apaan ini? Dewi, tolong Dewi. Saya nggak salah. Dewi, berhenti. Mohon kalian berhenti. Jangan main hakim sendiri. Tapi Pak Ustadz, mereka berdua ini sudah menipu kita semuanya. Ya benar, Pak Ustadz. Mereka ini harus bertanggung jawab Pak Ustadz, bukan dibela Pak Ustadz. Itu semua salah kalian. Kenapa kalian lebih percaya kepada Bahar dan Joni? Kalau kalian mengharap petunjuk, mintalah petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini, kalian telah berbuat musyrik. Apakah kalian mengerti? Iya Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Kalau begitu, mohon kalian semua bubar ya. Dan ingat, jangan sekali-kali percaya kepada manusia. Percayalah kepada Allah. Penipu kami. Pak Ustadz nggak usah ikut campur. Saya nggak butuh bantuan Pak Ustadz. Mendingan Pak Ustadz pergi. Joni, ayo masuk. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan tumbal dari keluarga kamu. Tidak, aku tidak mau. Emang, selama ini aku sering melihat keanehan Bapak. Aku nggak mau ditumbalkan. Joni, kembali Joni. Lakukan apa yang aku minta. Aku berikan kamu waktu sehari. Kalau tidak, aku akan membunuh kamu. Baik, Dewi. Kalau kamu mau, kamu bisa mengambil Joni sebagai penggantian. Karena saya tidak peduli lagi dengan anak itu. Baiklah, kalau itu mau kamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Joni? Di rumah saya ada Dewi Ular yang merasuki ibu saya Pak Ustadz. Itu yang membuat orang banyak sering ke rumah saya Pak Ustadz untuk meminta petunjuk kepada ibu saya Pak Ustadz. Dan sekarang Dewi Ular itu meminta tumbal kepada keluarga saya Pak Ustadz. Bisa jadi itu saya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Kamu harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kamu akan aman. Joni, kamu di sini ternyata. Yati, lepaskan Joni, Yati. Yati, lepaskan Joni, Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Bangun. Pak Ustadz, terima kasih ya Pak Ustadz sudah menolong saya. Maafin Joni ya Bu.
selama ini Joni kasar sama ibu. Ibu juga minta maaf ya nak. Ibu juga sering kasar sama kamu. Joni janji Bu, Joni bakal jadi anak yang baik Bu. Pak Ustadz, tapi gimana dengan keselamatan suami saya Pak Ustadz? Masya Allah, saya kagum sama Bu Yati ini. Meskipun saya dengar cerita dari orang-orang bahwa selama ini suami ibu banyak berbuat kasar pada ibu secara terus-menerus. Tapi ibu masih sangat peduli pada nasib keselamatan suami ibu. Saya ikhlas dan ridho Pak Ustadz. Asalkan suami saya selamat dan kami bisa berkumpul kembali. Demi keselamatan, sebaiknya kalian berdua di sini saja. Saya akan langsung ke rumah Bahar. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa pada diri dia. Baiklah, saya pamit dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajar kamu Bahar. Aku tidak bisa menemukan anak kamu. Bagaimana bisa? Mereka dilindungi oleh Ustadz. Aku tidak bisa mendekati orang beriman. Aku tidak bisa menebusnya. Lalu aku harus bagaimana? Aku minta tumbal keluarga kamu yang lain. Tapi orang tua aku udah nggak ada, Din. Mereka sudah meninggal. Kalau begitu, aku minta tumbal nyawa kamu. Jangan, Din. Jangan ambil nyawa aku, Din. Ngajar. Mau lari kemana kamu, Bahar? Aku akan memakan kamu. Udah saatnya kamu menjadi tumbalku. Siapapun yang menghalangiku, dia akan aku musnahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pak Ustadz, terima kasih sudah menyelamatkan saya. Alhamdulillah. Saya menyesal Pak Ustadz. Kembalilah ke jalan yang benar Pak Bahar. Itu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak Ustadz, saya ingin bertobat. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.